Ya. Udah ya? Oke, baik. Kita masuk materi. Mohon tenang dulu ya. Ini suaranya nanti tak Kalau dengar. geser gini, baik kan? Oke, baik. Kita masuk Geser materi mencet minggu baik kan? 11 ya. Saya geser mencet Materi baik kan? modern project management. Kita masuk Oh iya, bener. manajemen proyek ya. Iya. Oh Tapi iya. kita basic Oh ya. iya, Ini benar. masih dasar. Nanti kalian akan dapat kuliahnya juga nanti ya. Kan gitu loh. Proyek manajemen gitu. Semester semester lanjut gitu, setelah semester Itu 1. punya lu, Bob. Bukan punya ini, Bob. Ini saya pakai materinya Pak Adi karena memang yang lebih advance ya di project management itu, dan memang Karena menjilatkan apa namanya Buka Pak. membawahi lab cara IKK ya, menghitung. IKK, karena project management ini masuk ke kompetensi keahliannya IKK. Ya. Nggak tahu ah. Oke. Di kemarin Oh iya, geser minggu lalu sudah selesai ya beberapa materi ya sampai minggu 10 ya. Forecasting sudah minggu lalu, 5S, OSS sudah. Nah, kita sekarang masuk materi ke 11 ya, project management. Oke. Oh, udah absen. Apa itu project? Kalau di Indonesia, biasanya kalau kita ngomongkan proyek itu presentasinya, jadi kalau proyek gitu ya, Ya, enak banget. project atau proyek itu selalu yang langsung terpikirkan oleh kita adalah hal-hal yang negatif. Ya, konotasinya adalah negatif. Karena kenapa? Karena seringnya kalau promo proyek itu mesti proyeknya nggak beres itu. Si ada masalah, kemudian tidak sesuai dengan perencanaan, tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang kita pahami biasanya seperti itu. Tapi kita ingin tahu sebetulnya definisi proyek yang sesungguhnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita lihat dari ini ada bukunya ya, PMBOK ya, Management of Knowledge ya. Jadi ada buku untuk khusus untuk project management ya. Proyek didefinisikan sebagai sesuatu yang kompleks. Ya. Ya, jadi sesuatu yang kompleks ya, rumit seperti itu, kemudian tidak sederhana ya, kemudian non rutin, artinya bukan sesuatu yang dilakukan terus menerus. Ya, kalau rutin kan berarti tiap waktu dilakukan, berarti tidak rutin ya, non rutin. Kemudian yang ketiga adalah one time, limited by time, budget, sama resource ya, and performance. Jadi terbatas dengan waktu, biaya, sumber daya, dan kinerja ya, performance specification, desain kinerja untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau kita lihat, kita amati, saya garis bawahi ya. Ini ada kata limited ya. Jadi artinya ada di situ rentang waktu, ada rentang atau ada batasannya. Ya, ada batasannya. Jadi tidak dilakukan terus menerus ya, seperti kita makan gitu ya. Kalau makan juga project karena kita hari ini makan, besok makan, besok lagi makan. Ya, sekolah, besok lagi kuliah, besok lagi kuliah. Tapi kalau kuliah bisa dikatakan project ya. Karena kalian punya batasan waktu berapa tahun? Ya, 4 tahun. Ya, ada batasannya. Kemudian terbatas juga budgetnya. Jadi sudah dianggarkan, sudah dialokasikan. Ya. Kemudian resource-nya juga terbatas dan kelompoknya juga terbatas. Jadi ada batasnya. Ya. Yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke. Jadi bedanya dengan kegiatan aktivitas harian apa? Kalau aktivitas harian ya dilakukannya berulang-ulang, ya, dilakukan secara rutin. Tapi kalau project itu ada batasan waktu. Sehingga kalau kalian amati, ketika ada project
pembangunan, misalnya pembangunan gedung, pembangunan jalan. Di situ pasti ada beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah tentang kontraktornya siapa, gitu ya, yang informasi-informasi umum. Nah, yang penting di situ nanti biasanya ada jeda atau harus ada rentang waktu pelaksanaannya kapan. Nah, misal pembangunan jalan Januari hingga Desember 2025. Nah, sehingga ada batas waktunya. Kemudian anggarannya misal 100 juta, gitu ya. Dia ada budgetnya, sudah ada alokasinya. Kemudian resource-nya datang 20 karyawan. Kemudian menggunakan alat berat kapal, menggunakan alat-alat tertentu, itu namanya resource. Dan kinerja yang didesain untuk kebutuhan manajemen ini yang perlu dipahami. Jadi proyek sebetulnya tidak selalu konotasinya negatif. Banyak proyek yang juga berhasil. Ya, sayangnya kalau di Indonesia yang sering terblow up, sering muncul di berita adalah proyek-proyek yang gagal gitu ya, yang kurang apa namanya, yang kurang berhasil gitu ya. Jadi kalau yang berhasil itu mungkin di expose-nya di misal di sosmed di NFI ya, good news from Indonesia itu ya. Nah, itu yang berita-berita yang baik. Tetapi itu kalah sama satu berita biasanya yang proyek yang gagal gitu ya, yang bad project langsung cepat viral gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi proyek artinya seperti ini tadi ya. Ada beberapa major karakteristik ya, karakteristik utama di dalam suatu proyek ya. Yang pertama adalah memiliki objektif ya, ada tujuannya jelas. Kemudian didefinisikan ya, di awal ya, didefinisikan dengan rentang awal dan akhirnya jelas. Mulainya kapan, selesainya kapan, jelas. Gitu ya. Require cross organizational participation. Ya. Project juga biasanya tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga. Ya. Akan melibatkan beberapa stakeholder di sana ya. Ada beberapa organisasi, termasuk interaksi sosial dengan masyarakat setempat ya. Ya, dengan lembaga sosial dan sebagainya, pemerintah dan sebagainya. Karena kalau proyek itu mungkin hanya dikerjakan oleh satu organisasi saja ya. Dia ada cross organisasi. Yang keempat, involve doing something never been done before. Jadi melibatkan sesuatu yang belum pernah selesai sebelumnya gitu. Jadi proyek ini artinya pekerjaan yang dilakukan karena sebelumnya belum selesai gitu ya, atau belum dimulai sama sekali atau belum selesai. Nah, ya yang penting lagi yang terakhir adalah has a specific time, cost, and performance requirement ya. Jadi nanti jelas ya, waktunya kapan, biayanya berapa, kemudian performanya, fiturnya, apanya, ya. Kemudian keunggulannya apa dari proyek yang dikerjakan itu harus jelas, ya, didefinisikan dengan jelas. Oke. Nah, ini karakteristik yang melekat pada suatu proyek. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita berbicara dua istilah yang sering kita dengar ya. Yang pertama ada program. Kemudian yang kedua ada proyek. Kita bahas sekarang. Apa itu program? Ya, program didefinisikan sebagai series ya, rangkaian koordinasi yang berhubungan dengan multiple project yang continue over extended time and indefinite goal. Jadi kalau program ini meliputi kegiatan dari mulai koordinasi sampai pelaksanaan gitu ya, yang berhubungan dengan beberapa proyek dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah higher level group project target. Program ini bisa terdiri dari beberapa proyek. Misal contohnya program
IKN. IKN itu program IKN. Nah, Ibu Kota Nusantara. Di dalamnya ada banyak sekali proyek-proyek ya, proyek pembangunan masjid, proyek pembangunan bandara, proyek pembangunan gedung pemerintahan, rumah dinas, proyek pembangunan dinas. Nah, jadi program itu cover beberapa proyek dengan satu tujuan yang sama. Ya. Tujuannya adalah program membangun kota Nusantara. Gampangnya gitu contoh yang paling gampang. Jadi programnya IKN, kemudian di dalamnya ada beberapa proyek ya, proyek yang dikerjakan untuk mencapai tujuan menjadi sebuah ibu kota negara. Ya, kita tidak bicara IKN berhasil atau tidak ya sekarang ya. Tapi kita bicara contoh ya, program itu contohnya IKN. Kalau proyek itu yang di dalam IKN itu ada pembangunan macam-macam. Contohnya kalau yang lain ini proyek ya, completion of required course in project management. Yang menyelesaikan satu mata kuliah atau menyelesaikan kuliah project management ya. Itu namanya proyek. Ya. Satu semester atau satu bulan. Karena ada kalau kalian ngambil kursus online belajar project management dia nanti kan satu semester itu ya minimal. Tapi kalau di beberapa pembelajaran di Coursera, apa lagi platform pembelajaran, kalau ruang guru saya belum tahu, ngecek di Coursera, kemudian yang paling terkenal apa? Learning apa namanya? Sistem pembelajaran ruang guru LMS, Coursera dan teman-temannya. Nah, itu ada satu bulan, dari kursusnya satu bulan online selesai. Kalian mengikuti pembelajaran online, di akhir ada tes evaluasi, dinyatakan lulus, dapat sertifikat atau surat keterangan, selesai. Nah, ini namanya proyek. Ini proyeknya adalah menyelesaikan satu course ya, satu kuliah, namanya project management. Ini namanya proyek. Nah, kalau program ini menyelesaikan seluruh course ya. Seluruh course yang berhubungan dengan bisnis. Selain project management. Ya. Jadi kalau di teknik industri, selain manajemen, kita ada KIK, Kreativitas Inovasi Kewirausahaan. Ada semester ini saya mengajar KIK, Manajemen Industri Kreatif. Kemudian dan seterusnya ya. Tidak hanya satu course saja, tetapi banyak course yang berhubungan relate dengan materi bisnis, dengan keilmuan bisnis. Ya. Namanya program. Bisa dipahami ya bedanya ya antara project sama program ya. Kalau project cuma satu course saja, tetapi kalau program beberapa course yang sama-sama terkait dengan kategori atau temanya, topiknya adalah bisnis. Nah, itu namanya program. Oke, mudah-mudahan nangkep ya, bisa ya. Oke. Nah, ini tadi awal kita sampaikan definisi ya. Definisi dari suatu project yang tidak dilakukan secara rutin. Artinya non-rutin ya, tidak dilakukan secara rutin. Nah, kalau yang rutin ini kita ambil contoh beberapa ya, supaya lebih memahami bedanya antara project dengan aktivitas yaitu dilakukan terus-menerus gitu ya, atau rutin atau bahasanya rutin pekerjaan yang dilakukan berulang kali ya, dilakukan berulang-ulang gitu. Nah, contohnya yang pertama, kalau rutin, pekerjaan rutin atau tugas rutin, aktivitas rutin, contohnya adalah misalnya di kelas. Ya, misal kalian kuliah mencatat materi, ya, poin-poin penting yang perlu dicatat, dia dicatat. Itu namanya aktivitas rutin di setiap kuliah. Kemudian kalau project, contohnya adalah biasanya proyek akhir. Proyek akhir atau menulis atau ada tugas untuk menulis makalah penelitian. Nah, contoh ya. Nah, kalian diberikan proyek untuk membuat tulisan makalah penelitian
dengan rentang waktu, contoh ya misalnya 2 minggu, ya. Kemudian kalau di kuliah ya tidak ada budget ya. Kita mungkin kalau tugas yang kuliah ini non budget ya. Jadi Rp0 ya. Atau kalau nanti di tugas akhir ada itu budgetnya ya. Tapi kalau untuk tugas kuliah biasa dia tidak ada. Kemudian performance spesifikasinya contohnya minimal 3 halaman gitu ya. Misal contohnya ya. Atau 5 halaman. Itu performance specification. Jadi ada ketentuannya yang harus dipenuhi. Kemudian fontnya Times New Roman, ukurannya 12, jaraknya 1. Nah, ya jarak paragrafnya 1. Nah, itu namanya performance specification. Ya. Oke, yang kedua, memasukkan tanda terima penjualan ke dalam buku besar akuntansi setiap hari. Nah, ini kalau di usaha ya, dia harus mencatat ya catatan penjualan ya, uang masuk, uang keluar dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau proyeknya nggak ada ini, nggak ada contohnya ya. Yang ketiga, menanggapi rutin dari mitra dalam rantai pasok ya, menanggapi permintaan rutin. Itu aktivitasnya terus-menerus gitu ya, selama usahanya jalan ya. Nah, kalau proyek gimana? Proyeknya adalah mengembangkan sistem informasi rantai pasok atau supply chain information system ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh kakak angkatan kalian ya. Kebetulan saya juga ngampu di kuliah analisis perancangan sistem informasi ya, APSI ya. Semester 5. Nah, dia harus merancang suatu sistem untuk memudahkan proses pencatatan ya. Jadi lebih dengan digital ya, tidak lagi menggunakan buku dan sebagainya. Nah, ini namanya project. Jadi sampai sistem informasinya jadi. Ya. Specification requirement-nya atau apa namanya performance specification seperti apa? Ya bisa jadi ketentuannya ada misalnya melibatkan 2 aktor ya, 2 pengguna. Kemudian ada halaman loginnya, ada halaman untuk masukkan data, ada halaman report dan sebagainya. Nah, itu contoh performance specification-nya. Jadi nanti tergantung dengan kebutuhan kebutuhan dari usahanya ya, mau didesain sistem informasinya seperti apa. Yang keempat, berlatih tangga nada pada piano. Ya. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Nah, kalau yang project contohnya apa? Menciptakan komposisi musik baru ya, atau karya baru. Nah, jadi menciptakan karya baru kan tidak bisa setiap hari gitu ya, setiap detik, setiap menit. Ya, ada waktunya mungkin yang tidak tahu ya, apa namanya kapan gitu ya. Tapi tidak bisa kemudian harus setiap hari menciptakan lagu gitu ya. Nah, ini project menciptakan lagu. Yang kelima, kegiatan produksi rutin. Ya, contohnya di Apple ya, iPod ya. Sekarang saya nggak tahu masih ada yang pakai nggak ini iPod untuk mendengarkan musik ya. Sekarang di HP sudah selesai semua ya. Kalau dulu MP3 player, MP4 player itu salah satu yang jadi panutan iPod ini ya. Ya. Kegiatannya adalah produksi rutin ya, mengikuti prosedur dan proses yang sudah distandarisasi. Jadi aktivitasnya terus-menerus, setiap hari harus produksi gitu ya. Nah ini rutin, repetitive work. Kemudian yang project, kegiatan projectnya adalah merancang iPod versi baru misalnya. Dengan ukuran 2x4 inch ya. 1 inch 2, berapa senti ya. Yang dapat terhubung dengan PC dan menyimpan 10.000 lagu. Nah ini namanya performance specification ya. Ukurannya ditentukan, menyimpan lagu. Misal nanti juga ditentukan ini, dananya untuk merancang iPod ini tidak lebih dari 1 iPod misalnya, tidak lebih dari 1 juta misalnya. Nah, jadi limited limited budget. Kemudian waktunya untuk pengembangannya 1 tahun harus selesai misalnya, 1 tahun. Nah, limited time. Jadi ada limited time, limited budget, kemudian limited resource, dan memiliki performance specification ini ya yang tadinya. Kemudian yang kelima contohnya ini. Keenam ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memasang label atau tag pada produk yang diproduksi. Nah, itu kegiatannya rutin ya. Setiap produksi harus dipasangi label gitu ya.
Proyeknya adalah penerapan teknologi RFID untuk pelacakan barang yang dikembangkan bersama. Jadi proyeknya adalah mengembangkan suatu teknologi atau metode baru ya dengan mengimplementasikan RFID ya. RFID itu Radio Frequency Identification ya. Itu yang tertempel di dalam KTP, iktp ya. Nah, itu di dalamnya ada iktp, ada RFID sehingga ada chip RFID. Sehingga kalau dibaca di RFID reader di beberapa apa namanya? Beberapa tempat itu bisa membaca KTP di bank termasuk ya. Kalau kalian mau gantikan kartu ATM, beberapa bank sudah bisa nempelkan KTP nanti terbaca datanya secara langsung. Jadi nggak usah lagi fotokopi KTP, setorna nomor KTP-nya berapa tinggal ditempelkan di sana. Itu RFID ya. Nah, itu mau dikembangkan untuk pelacakan barang ya, untuk warehousing gitu ya mungkin ya di pergudangan ya. Termasuk distribusinya nanti sudah sampai mana. Nah, ini namanya project ya. Sampai sini bisa ditangkap, dipahami pengertian project dan contohnya bisa ya? Apa ada yang mau disampaikan? Belum? Oke, lanjutkan. Nah, ada istilah namanya PLC, Project Life Cycle. Nah, produk atau project itu memiliki tadi ya limited ya, terbatas ya, memiliki masa apa namanya? Memiliki periode, memiliki waktu gitu ya, terbatas waktu dan sebagainya ya. Ada masanya. Nah, ketika berbicara tentang project termasuk di dalamnya pengembangan produk ya, kita pasti ngomongkan tentang PLC, ya, product life cycle. Ya. Mulai dari proses defining ya, pendefinisian. Ya. Ya. Nanti kalau teman-teman mau merancang project, saya ini nanti kalau kuliah project management, kalian harus merancang suatu project gitu ya. Mau bikin apa gitu ya. Saya dulu pas S2 projectnya adalah mengembangkan eh, apa namanya solar home system ya SHS untuk pengembangan industri batik. Ya. Nah, kemudian tahapannya tahapannya seperti apa? Nah, tahapannya di sini. Nah, sebelum ke tahapan ini harus di define dulu ya, di proses definisi harus dijabarkan ya, harus ditentukan ya. Goals-nya apa yang mau dicapai ya, tujuannya apa yang mau dicapai di dalam proyek itu. Misal contohnya ya, yang sudah saya kerjakan, saya goals-nya adalah tercipta suatu sistem solar home system ya, tercipta solar home system yang mendukung produksi batik ramah lingkungan gitu ya. Nah, jadi rangkaian alatnya jadi gitu ya, tercipta ya, dan bisa digunakan ya. Oke. Oh, bisa digunakan nanti di tas ya. Kemudian spesifikasinya ya. Misal spesifikasinya adalah mampu mengalirkan atau menyimpan daya sampai 1000 watt misal contohnya gitu ya. Oke. Tasnya, tasnya bisa untuk menyimpan daya, bisa mengalirkan listrik, bisa menghidupkan alat-alat batik ya tanpa menggunakan listrik dari sumber PLN misal contohnya. Nah, responsibility ya, peran tanggung jawab anggota. Nah, di dalam pendefinisian suatu proyek di situ akan melibatkan beberapa organisasi dan orang-orang ya di situ ya, ada orang-orangnya ya. Nah, harus di apa namanya ditentukan pembagian rules-nya ya, perannya harus jelas ya. Tanggung jawabnya apa ya. Oh, ini project leader. Project leadernya siapa yang memimpin proyek? Ya, project leader berarti bertanggung jawab terhadap ya, jalannya proyek gitu ya. Kalau ada apa-apa di dalam proyek, project leader ini yang biasanya yang bertanggung jawabnya. Tanggung jawabnya besar, tapi biasanya dapatnya hanya juga lebih besar gitu ya, karena tanggung jawab besar. Kemudian nanti ada bagian misal project manager, dia yang apa namanya menjalankan operasional di lapangan dan seterusnya. Nah, ada pembagian peran yang
yang jelas di situ ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi ya, saling lempar pekerjaan dan seterusnya. Yang biasa kalian lakukan, lali juga nanti ya pas mengerjakan tugas kelompok. Nah itu ya, jadi ya itu juga bisa dikatakan project ya, harus ada koordinatornya siapa, ketuanya siapa, dibagi tugas jelas. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah dari defining nanti sampai ke planning ya, planning ini sampai ke budget ya, analisis resiko ya, risk manajemennya nanti apa, kemudian sampai ke eksekusi, dan yang terakhir adalah closure ya. Nanti proses semacam evaluasi ya di sana ya. Jadi pengen melihat jalannya proyek ini seperti apa ya. Setelah berjalan ada kendala apa gitu ya. Ada sesuatu yang mengganggu, kendala apa namanya, masalah di sana yang ditemui. Nah, bisa di tahapan ini ya, di tahapan closure ya. Ini contoh yang lain. Selain yang saya ceritakan tadi ya. Oke. Contohnya adalah perusahaan ingin meluncurkan aplikasi mobile untuk layanan belanja online ya, semacam e-commerce gitu ya. Contohnya ya. Tapi mobile ya, berbasis mobile artinya dijalankan di HP ya, di smartphone ya. Tujuannya membuat aplikasi yang user friendly dalam waktu 6 bulan. Jadi waktunya ditentukan ya. Spesifikasinya meliputi tampilan antarmuka sederhana, integrasi dengan pembayaran digital ya, dengan e-wallet gitu ya, atau kris dan sebagainya. Setiap anggota tim diberikan tugas spesifik ya, seperti UI UX ya, back end development, testing dan sebagainya. Jadi ada pembagian tugas. Nah, ini kalau software ini ya. Kalau yang saya ceritakan tadi hardware ya, ingin merancang suatu alat gitu ya, rangkaian alat, sistem alat gitu ya. Kemudian yang ini yang contoh yang terkait dengan merancang suatu aplikasi mobile gitu ya, untuk e-commerce ya, belanja online. Oke. Nah, ini contoh project scope statement ya. Jadi ketika di tahap definisi tadi ya, kan harus ditentukan itu tujuan dan sebagainya harus jelas ya. Nah, ini ada contoh formnya, contoh dokumen project scope management statement ya, yang apa namanya pernah dibuat ya, bisa untuk referensi ya. Meskipun nanti berbeda organisasi mungkin akan memiliki format yang berbeda ya. Oke. Ini contohnya IT project scope form ya. Ya, project title, leadernya siapa, sponsor kalau misalnya ada yang memberikan pendanaan, risk levelnya gitu ya. Jadi diukur. Ini levelnya minor, major, ya, resiko rendah, resiko menengah atau resiko tinggi gitu ya. Kalau di izin usaha di Indonesia seperti itu ya. Kemudian project management, project number, anticipate project start date, ya mulainya kapan, ya kemudian tanggalnya pelaksanaan kapan, selesainya kapan gitu ya. Nah, timnya siapa, kemudian tujuannya apa, background, kemudian deliverables ya. Jadi meliputi adalah output dari proyek gitu ya, jumlahnya. Kemudian yang diukur proyek sukses itu diukurnya dari mana gitu ya. Yang dijanjikan ke customer apa? Nah, ini deliverable ya. Kemudian stakeholdernya ya, yang terkait ya, dengan siapa saja bagian-bagiannya. Oke. Nah, ini contoh dokumen, nanti bisa digunakan jika membuat suatu proyek gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang dikerjakan oleh Pak Ade nih contohnya ya. From my past project ini maksudnya dari Pak Ade ya, karena saya pakai materinya beliau, saya belum merubah materinya sesuai dengan proyek yang saya kerjakan. Nah, ini contoh yang dari yang sudah dikerjakan. Karena dulu Pak Ade pernah di Malaysia ya, jadi pernah kerja di Malaysia. Nah, ikut project ini ya, Strategic Pinnacle ini ya. Konteksnya, konteksnya adalah Eastern Unity Technology untuk ingin mengembangkan atau mendirikan
ingin menjalankan market research. Ya, ya, jadi penelitian atau riset pasar gitu ya, riset pasar untuk memahami market demand ya, demand pasar itu seperti apa, and potential risk, resiko-resiko yang mungkin akan muncul ketika ketika merancang strategi dan mengembangkan information memorandum ya. Jadi ketika ingin mengembangkan suatu apa namanya kerjasama informasi. Oke, objektifnya memahami market share, mengetahui, mengakses ya atau menilai finansial visibility-nya. Ya. Jadi secara kelayakan finansial, secara kelayakan ekonomi itu layak atau tidak ya, angkanya berapa gitu ya. Contoh misal kalau di market visibility itu ada angka 1,5 misalnya atau 2. Ya, ada 3. Beda sektor nanti berbeda level ya. Oh, di atas 2 berarti dia visibility ya. Perform comparative analysis sama rekomendasinya. Skopnya meliputi area Asia Pasifik, kemudian Gulf Cooperation Country, ini area Arab ini biasanya ya, GCC ya, dan negara-negara di Eropa. Kemudian industri yang diambil ya, untuk percontohnya adalah manufacturing industry, energi supplier, dan petroleum perminyakan ya. Oke. Ini yang di market visibility tadi nanti bisa dibaca ya. Jadi kalau saya sampaikan semuanya, sepertinya mulai pengen diskusi nih teman-teman. Sudah mulai ngobrol sendiri ya. Jadi saya skip ya yang ini ya, biar nanti dibaca sendiri. Oke, termasuk ini ya metode ya. Jadi ini untuk wawasan awal gitu ya. Ya. Nanti kalau pas sudah mulai menjalankan atau mau mulai mendapatkan proyek, nah nanti dibaca lagi ya. Ini riset metodologi secara umum ya. Tadi ya sebetulnya sudah hampir sama di awal ya. Primary input, secondary input ya, dan sebagainya. Ini contoh ini ya yang dijalankan oleh Pak Ede. Nanti biar disampaikan langsung pas kuliah project management ya. Karena akan ketemu beliau nanti. 1 semester. Kuliahnya 1 semester. Oke, contohnya. Saya punya juga membuat juga contoh project visibility study ya tahun lalu ya. Visibility pabrik PKD ya, pabrik kelapa dalam di Maluku Tengah ya. Nah itu saya terlibat juga jadi salah satu konsultan di situ, tetapi belum sempat saya masukkan di slide ya. Jadi ini contohnya dari Pak Adi. Jadi saya nggak bisa cerita banyak karena bukan proyek saya ya. Tapi ini bisa nanti jadi referensi. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi di berikutnya di tahapan yang defining tadi sudah ya. Nah, ini yang tahapan kedua namanya planning. Nah, planning meliputi apa saja? Membuat timeline kegiatan ya, matrix ya. Bulan 1, bulan 2, tahun pertama, tahun kedua, tergantung nanti waktunya ya. Budgetnya, kemudian kebutuhan alat perangkat personil tadi yang sudah saya ceritakan tadi ya di awal ya. Kemudian potensi kendala masalahnya apa, staffing yang memastikan tim proyek memiliki anggota cukup dan memiliki keahlian yang relevan. Biasanya kalau di proyek, semua anggota yang terlibat harus memiliki sertifikat kompetensi. Misal saya kemarin diajak visibility study ya. Karena apa? Karena saya memiliki contohnya, karena saya punya kompetensi di ISO 9001 ya, di manajemen mutu. Nah, itu saya punya sertifikatnya dan beberapa sertifikat sehingga saya dimasukkan sebagai salah satu konsultan. Nah, itu bagian dari staffing. Jadi memastikan orang-orang yang terlibat di dalam suatu proyek, orangnya cukup ya, tidak kekurangan orang, tidak kelebihan, dan memiliki kompetensi yang keahlian yang dibutuhkan, yang relevan gitu ya. Oke, ini planning ya. Nah, scheduling, budget, resource, sama risk management. Nah, ini contohnya ya. Misal milestone-nya bulan pertama bagian desain tampilan user interface-nya sama user experience-nya dibuat set flow-nya gitu ya atau hierarki sistemnya seperti apa. Nah, ini UI UX.
Bulan kedua, ini kalian nanti ngalami ya, tenang ya. Nanti semester 5 kemungkinan ketemu saya di sini nanti. Ya, di apa namanya? Perancangan sistem informasi ya. Oke. Kemudian bulan kedua sampai 4 back end-nya. Jadi pengembangan back end itu bagian belakang ya. Ya, berarti coding ya, mengembangkan HTML, CSS, apa namanya database dan sebagainya. Oke. Sambil lihat di HP mungkin ya. Iya. Kemudian eh bulan kelima berarti ini rentangnya 5 bulan ya. Fase uji coba. Ya. Budgetnya berapa? Nah ini disusun ini RAB-nya ya, rencana anggaran biayanya susun gitu ya. Totalnya 70.000 dolar, misal contohnya. Wah ini kalau saya dapat proyek ini lumayan ini pengembangan software. 70.000 dolar itu berapa? 1 M 1, ya untuk bikin software. Wah itu. Saya tertinggi proyek pengembangan software itu 200 di angka 200 juta. Saya pernah mengembangkan di dinas di pemerintah ya, di dinas kabupaten di DIY itu nilainya tidak sampai 200 juta untuk mengembangkan software. Kalau ini data, ini kalau di luar negeri mungkin gitu ya. Jadi pengembangan software atau mungkin levelnya kalau kementerian gitu sampai angka segini ya. Resource required. Ya. Ini kalau saya sempat sebenarnya saya pengen masukkan proyek yang pernah saya buat gitu asik ya. Lebih ceritanya lebih enak ya. Jadi saya mengerjakan proyek banyak teman-teman. Cuman saya belum sempat merubah slide-nya ya. Karena materinya semester ini banyak kuliah yang diampu gitu ya. Jadi mohon maaf belum saya contoh-contohnya belum saya tambah-tambahi dari yang saya kerjakan. Oke. Resource-nya yang dibutuhkan butuh software ini Adobe ya. Figma yang premium misalnya. Terus cloud ya, sistem cloud-nya pakai AWS ya. Amazon ya, Amazon Web Service ya. Kemudian payment gateway integration ya dengan PayPal, kemudian dan sebagainya ya. Termasuk pengecekan pengiriman gitu ya, ekspedisi juga bisa nih. APA ya. Oke. Risk management diidentifikasi risknya, resikonya ya. Kemudian selain diidentifikasi juga mitigasinya, penanganannya seperti apa gitu ya. Untuk memastikan bahwa ketika terjadi hal-hal hal-hal resiko atau kendala di lapangan, itu antisipasi pencegahannya sudah ditentukan sejak dini. Gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan di awal, kemudian sudah di briefing nanti lebih enak. Gitu ya. Oh, ada kejadian seperti ini harus dilakukan apa gitu ya. Nah ini timelinenya contoh ya. Apa yang dikerjakan, waktunya gitu kan. Contoh matriks ya. Oke. Kemudian ini contoh pembiayaannya ya. Oke. Ini contoh timnya. Oh, kalau di sini pakainya project director ya. Ada beberapa yang pakai istilah project leader. Ya. Istilahnya orang top top manajemennya ini ya, orang yang paling tertingginya di situ itu siapa gitu ya. Ada namanya project director atau director atau project leader ya. Nah, ya tergantung nanti mau menggunakan istilah mana. Nah, di bawahnya pasti project manager. Project manager nanti yang mengatur operasional berhubungan sama tim di bawahnya. Kalau project director lebih ke strategik ya, memikirkan ini nanti seperti apa, terus mengevaluasi gitu ya. Jadi tidak terlibat di operasional. Ada core executing team, ya, timnya. Kemudian strategic review-nya ada timnya juga dicontoh. Nanti role-nya bisa dibaca ya, teman-teman ya. Berikutnya, yang ketiga, defining sudah, tadi planning sudah. Kemudian yang ketiga adalah executing-nya, jadi implementasi ya, pelaksanaan gitu ya. Status report ya, menyediakan update tentang progres proyek. Ya.
kemudian change melakukan penyesuaian, ya, adapting ya. Jika terjadi hal-hal yang membutuhkan penyesuaian, perubahan, kebutuhan, nah nanti bisa di apa namanya dilakukan dan bisa dilaporkan gitu ya, bisa ditulis. Kemudian memastikan hasil pekerjaan sesuai standar ya, quality prosedur, forecast memperbarui proyeksi jika ada perubahan waktu atau anggaran. Nah, kalau misal ketika pelaksanaan ternyata eh, ada bencana misal gitu ya, contohnya ya, yang paling ekstrim ya, paling ekstrim ada musibah. Nah, mau tidak mau nanti ada beberapa perubahan di sini ya, ada perubahan, kemudian nanti juga proyeksinya akan dirubah. Wah ini karena misal contoh yang kemarin jembatan Pandan Simo, kalau teman-teman saya beberapa minggu lalu ke sana ya, wah, rame ya. Ada yang pernah ke Pandan Simo belum? Jembatan nggak ngikuti. Ya. Bagus itu di menurut saya salah satu proyek di Jogja yang elegan gitu ya, yang cukup hasilnya luar biasa itu jembatan Pandan Simo. Ya jembatan terpanjang di DIY ya, hampir 3 kilometer, ya, menghubungkan Bantul dan Kulon Progo di jalur selatan. Nah, contohnya ini saya contohkan Pandan Simo ya. Saya senang ikuti YouTube Jasa Marga, kemudian Adi AP itu ya, Adi dan sebagainya itu saya ikuti ya, karena saya senang proyek-proyek pembangunan itu saya senang gitu ya. Termasuk tol Jogja Solo itu saya update setiap minggu itu, teman. Kadang melewati YouTube, kadang saya langsung lihat ke lokasi itu ya. Kemarin misal pas ke Purwomartani lihat, oh jembatannya udah sampai segini gitu ya. Senang. Saya di proyek melihat pengerjaan proyek itu senang. Nah, contoh Pandan Simo. Pandan Simo sebetulnya proyeksinya selesai di akhir tahun kemarin ya, awalnya. Ya. Ya. Kemudian biayanya juga saya lupa ya berapa 100 miliar apa berapa ratus miliar ya. Ya. Kemudian karena cuaca cuaca sangat terik ya dan hujan yang ekstrim ya, sehingga sehingga proyeksi forecastingnya harus disesuaikan termasuk biayanya. Jadi kemarin kemudian minta tambahan biaya ya, dengan dokumen alasan ini, kemudian ada data-datanya semuanya. Nah, diserahkan ke pemerintah dan pemerintah meng-ACC ya. Oke, tambah biaya nggak masalah. Karena apa? Karena ini tadi change ada proses penyesuaian. Panjangnya juga jadi lebih panjang jembatannya. Ya. Oh, ini kalau segini untuk keamanan dan sebagainya kurang. Sehingga akhirnya ditambah, waktunya ditambah, sehingga kualitasnya tetap. Nah, akhirnya proyeksinya ditambah. Jadi harusnya selesai akhir tahun baru diresmikan kemarin awal Oktober gitu ya. Nah, itu contoh proyek yang berubah ketika pelaksanaan karena ada kondisi tertentu, kemudian proyeksinya juga dirubah. Ya. Dan ini hal yang wajar ya di banyak proyek gitu ya. Di banyak proyek hal yang wajar ya. Ya, selama itu memang eh, dokumennya bisa dipertanggungjawabkan alasannya dan sebagainya itu semuanya by data gitu ya. Itu hal yang wajar jadi memang ada penyesuaian. Ya, yang terakhir closure ya, tadi ya. Nah, setelah dijalankan eksekusi, yang terakhir adalah train customer, melatih pelanggan untuk bisa menggunakan produk. Ini sudah dicoba ini, sudah dites bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah tahapannya evaluasi ini lebih ke memastikan bahwa proyek itu setelah ditinggalkan oleh tim pelaksana itu tetap bisa jalan. Ya, nah, berarti penggunanya dilatih. Kemudian ada transfer dokumen. Ya, diserahkan dari tim pelaksana dari tim proyek yang mendirikan jembatan diserahkan ke pemerintah daerah yang merawat ya memaintain gitu ya memelihara ya apa namanya jembatannya gitu ya contohnya ya ini ada serah terima dokumentasi proyek kemudian rilis resource memulangkan anggota tim ya begitu selesai proyek ya udah timnya juga selesai kontraknya selesai. Nanti misal ada proyek yang lain, ya nanti dikontrak lagi gitu ya, dengan durasi sekian. Nah, ini rilis resource-nya.
Kemudian evaluasi mengukur keberhasilan proyek. Yang terakhir lesson learn ya, menganalisis pelajaran yang bisa dipetik untuk proyek berikutnya. Ya, misal ada hal-hal yang temuan baru gitu ya. Oh, di proyek ini ada temuan baru nih. Misal contohnya kemarin jembatan Pandan Simo gitu ya. Contohnya yang paling baru ya, masih paling baru sih. Proyek yang berhasil. Kalau yang gagal kan juga ada ya. Yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Nah, ini ada apa namanya pembelajaran baru. Oh, ternyata struktur jembatan dibuat menggunakan metode, saya lupa nama metodenya ya. Tetapi di bawahnya itu modelnya cekung gitu, apa? Setengah lingkaran itu loh. Nah, itu kan metode baru itu. Nah, belum banyak digunakan gitu kan. Nah, ternyata ada pelajaran di tempat lain, kemudian diterapkan bisa, dari jembatan Pandan Simo ini ternyata desain strukturnya bagus gitu ya. Nah, bisa digunakan lagi untuk proyek yang lainnya. Nah, ini lesson learn. Atau yang lain juga bisa. Oke, challenge of project management. Ya, nah ini proyek manager ya dan sebagainya. Nah, ini kalau di proyek pasti ada challenge-nya ya, pasti ada kendala, tantangannya. Sehingga memang eh, ada memang orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menangani ya masalah-masalah ketika terjadi masalah ya. Ya, must induce the right people in the right time ya. To to address the right issues and make the right decision. Jadi ya pasti ada hal-hal yang di luar dari yang kita rencanakan ya. Atau di luar prediksi gitu ya. Nah, dugaan kita cuacanya cerah nih ternyata nih. Nah, harus diplot ya. Misal di sini project manager nanti membentuk satu tim khusus ya, ya untuk menangani hal itu gitu ya. Oke. Supaya apa? Bisa dibuat keputusan yang tepat. Oke, masih banyak nih ya. Oke. Ke- Kenapa penting kita belajar ya? Important ya, pentingnya project management. Ya. Yang pertama, product life cycle. Product life cycle ini penting di semua ilmuwan. Kemudian knowledge explosion, triple bottom line. Ya. Nah, ini kalau nanti kalian project ini harus diingat ini ya. Konsep triple bottom line ya. Kalau kita mau bikin produk yang bagus itu harus berbicara tentang planet, people and profit. Tidak boleh hanya mengejar profit tanpa memperdulikan aspek people dan planet. Nah, sehingga ketika menjalankan konsumsi, contohnya harus bagaimana caranya reduce emission atau reduce waste gitu ya, tanpa membuang atau menimbulkan limbah gitu ya, atau emisi. Ya. Jadi ramah lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam. Kemudian provide local employment, memberdayakan tenaga lokal, bagian dari people. Dan yang terakhir adalah within the budget. Jadi anggarannya 1 juta ya within gitu ya, atau syukur-syukur under gitu ya. Jadi kurang dari atau ya anggaran 1 juta ya habis 1 juta. Nah itu contoh triple bottom line ya. People, planet, and profit. Ya. Corporate downsizing, increase customer focus, small project represent big problems. Nanti sebagian di explore sendiri ya teman-teman ya. Ya agak banyak ini. Ini 1 semester lebih ini dalam satu pertemuan. Jadi saya coba singkat-singkat ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca aja. Nah, example integratif, contohnya langsung ya. Integrative approach to project management ya. Ya. Nah, integratif itu berarti antar bagian, jadi project itu dipecah-pecah, ya. Tetapi masih saling terkait, gitu ya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kalau bahasanya orang teknologi sekarang ngomongnya ini pendekatannya pendekatan agile gitu ya. Agile itu tulisannya ini. Agile, agile gini ya. Nah, jadi dia integratif. Kalau sekuensial, ya satu pekerjaan selesai, baru dilanjutkan pekerjaan kedua, baru dilanjutkan pekerjaan tiga, nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, akhirnya gimana caranya? Ya udah dipecah pekerjaannya. Dipecah, tetapi bisa antar bagian ini tetap
terkait gitu ya, tetap nyambung. Nah, ini prinsipnya agile atau integrative approach. Ya. Ini masih progres ya, di sini sudah selesai. Ya, yang di sini masih ada kendala. Nah, itu saling terkait ya. Nah, ini contoh eh, dokumen overview-nya seperti ini. Nanti, tapi konsepnya seperti itu tadi ya saya sampaikan. Ya, dipecah-pecah tapi tetap saling terhubung. Ya. Technical, social, cultural dimension of the project management process. Nah, ini eh ada hal-hal juga di luar dari yang kita bahas teknik. Ada aspek socio-cultural ya. Ya, jadi aspek teknik tadi sudah ya, kita ngomongkan scope, WBS, schedule, resource allocation, budget, status report. Nah, ini kan teknikal. Nah, di project itu juga ada socio-culturalnya, teman-teman. Misal kemarin tol Jogja Solo, itu ada beberapa tempat yang terkendala di pembebasan lahan gitu ya. Nah, pembebasan lahan itu bagian dari socio-cultural. Ya, termasuk Sultan Ground gitu ya. Nah, itu kan ada lobbying, negosiasi, diskusi khusus gitu ya, komunikasi khusus gitu ya. Karena Sultan Ground yang dipakai berapa puluh ribu hektar ya, yang jadi digunakan untuk proyek. Nah, termasuk pembebasan lahan, kemarin ada beberapa terkendala, kemudian pemindahan makam, kalau tahu mengikuti perkembangan Jogja Solo, dari makam yang orang mati sudah tenang aja digeser ya. Jadi digeser makamnya beberapa tempat ya, tidak hanya satu lokasi ya. Digeser, sekolahnya juga sudah jalan, sekolahnya dirobohkan. Nah, ini kan masalah sosiokultural ya. Ya, mikirkan nanti aspek dampak ke lokasi yang terdampak ya. Dampak ke lokasi yang nanti akan terkena proyek itu juga dipertimbangkan ya. Oke. Project Management Course ya. Nah, ini ada nanti kalau mau ngambil sertifikasi Project Management. Nah, ada 18 hal yang harus dipelajari. Ya, dari pengenalan sampai career path ya. Ini nanti kalau ngambil course ini, otomatis kalian mendapatkan sertifikasi sebagai ahli di bidang project management dan bisa melamar pekerjaan yang di situ spesifik meminta keahlian di bidang project management. Nah, harus menguasai 18 ini. Ya. Oke, selesai. Nah, ini yang 18 dari slide nanti bisa dicari ya, bisa dibaca ya. Nanti mengarah ke satu buku yang tadi saya sampaikan di project management. Tapi bukunya berbayar. Ya, yang di internet biasanya hanya potongan potongan. Saya punya full booknya ya, karena pernah ambil S2 itu bahas satu semester di project management. Nah, itu nanti ada 18 materi yang harus dikuasai, dipahami supaya menjadi ahli di bidang project management. Oke. Sampai nanti ngitung apa namanya, hitung risk ya, menghitung resiko, kemudian menghitung progres proyek ya, EVA dan sebagainya itu. Nah, saya sudah pernah karena satu semester ya. Tapi kalau ini karena kuliahnya pengantar, jadi ya kita cuplik-cuplik. Paling tidak nanti teman-teman ketika masuk ke materi proyek manajemen sudah ada dasarnya. Dan sudah tahu di teknik industri ada keilmuan project management ya. Oh, seperti itu. Oke, materi selesai. Ya. Minggu depan kita masuk ke decision theory, ya, teori keputusan. Ya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, saya tak stop record dulu.